Tiga, Taiwan. Taiwan juga termasuk negara yang minim sumber daya alam. Mereka nggak punya minyak, gas, atau tambang besar yang bisa jadi tumpuan ekonomi. Malah sebagian besar kebutuhan energinya masih impor. Awalnya setelah pecah dari Tiongkok tahun 1949, kondisi ekonominya masih serba terbatas. Tapi pemerintah Taiwan langsung ambil langkah berani. Fokus ke pengembangan industri, terutama elektronik dan teknologi. Pemerintahnya bikin kebijakan pengembangan industri yang produknya buat diekspor. Makanya Taiwan cepat banget dikenal sebagai pusat manufaktur barang-barang elektronik murah dan berkualitas. Puncaknya, Taiwan jadi raja dunia di industri semikonduktor. Perusahaan kayak TSMC sekarang nyuplai chip buat hampir semua gadget modern, dari iPhone sampai mobil listrik. Bayangin, satu negara kecil bisa pegang kendali atas industri strategis dunia. Keempat, Hong Kong. Hong Kong itu wilayahnya kecil banget, sekitar 1.100 km persegi, dengan kontur berbukit dan tanah sempit, jadi nggak cocok buat pertanian besar-besaran, apalagi eksploitasi sumber daya alam. Mereka hampir nggak punya komoditas alam buat dijual. Ketika dijajah Inggris, Hong Kong diposisikan sebagai free port alias pelabuhan bebas. Artinya perdagangan internasional gampang masuk lewat sini. Setelah balik ke Cina tahun 1997, statusnya jadi Special Administrative Region atau SAR. Dengan prinsip satu negara, dua sistem, itu yang bikin mereka tetap punya aturan sendiri di bidang ekonomi, hukum, dan finansial. Karena nggak bisa ngandelin SDA, mereka all-in di sektor jasa, terutama finansial dan perbankan, jadi pusat keuangan dunia. Logistik dan perdagangan, pelabuhan Hong Kong jadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Pariwisata dan properti, gedung pencakar langit, jadi destinasi internasional. Meskipun kecil, Hong Kong punya PDB per kapita tinggi. Setara dengan negara maju, mereka jadi salah satu pusat ekonomi global. Meskipun sekarang tantangannya makin besar karena pengaruh politik dari Cina. Singapura. Singapura itu negara kecil banget. Luasnya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Karena cuma pulau kecil, otomatis SDA-nya nggak ada. Tanah buat pertanian pun terbatas. Tapi pemerintahannya pinter banget main strategi. Dari awal merdeka, mereka sadar nggak bisa ngandelin SDA. Maka mereka fokus ke tiga hal utama. Keuangan dan investasi. Bikin regulasi ramah bisnis, jadi pusat bank dan investasi asing. Pendidikan dan SDM. Mereka didik rakyat biar melek teknologi. Bahasa Inggris jadi bahasa resmi, biar gampang kerjasama internasional. Hasilnya, walaupun minim SDA, Singapura jadi salah satu negara paling kaya di dunia. Dengan GDP per kapita tinggi banget. Mereka buktiin, kalau nggak punya SDA itu bukan kutukan, asalkan punya kebijakan yang visioner.